Assalamualaikum. Terima kasih sudi singgah ke channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, agar saya lebih semangat untuk buat video seterusnya. Inilah 5 film seram yang diadaptasi daripada kisah benar. Nomor 1. The Conjuring. The Conjuring adalah film sebuah rumah berhantu. Film ini berdasarkan kepada kes-kes dan rekaman penyiasat mistik, paranormal yaitu Lorraine dan Ed Warren. Mereka dipanggil bagi membantu ahli keluarga Perron. Rumah yang baru saja mereka beli dan dilaporkan rumah itu berpenghuni, berhantu. Lorraine kemudian menghubungi pembuat film pada masa itu bagi memastikan mereka menggambarkan dengan tepat tentang apa yang berlaku di situ. Ada beberapa cerita mengatakan bahwa Bathsheba Sherman pernah tinggal di rumah itu dan dianggap sebagai ahli sihir oleh jirannya dan dikabarkan membunuh anaknya dengan jarum mengait. Sekitar tahun 1971, dan pada ketika itu Caroline Perron sedang berbaring di atas sofa. Secara tiba-tiba dia mulai merasa kesakitan pada betisnya seperti dicucuk. Kakinya berdarah kesan daripada tusukan itu. Caroline melihat keadaan sekeliling namun tiada benda yang mencederakannya. Andrea, anak perempuannya menggambarkan sebagai bulatan yang sempurna, seolah-olah jarum besar menembusi kulitnya. Ada sejarah yang menyeramkan di bandar itu yang menyatakan bahwa sebelum keluarga itu berpindah ke rumah tersebut, terjadi beberapa kejadian ngeri yang berlaku di rumah itu. Bunuh diri, seorang diracun, 2 orang dilemaskan, 4 orang dibekukan sehingga mati, kesrogol dan pembunuhan seorang kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun. Lelaki yang dahulunya pemilik rumah itu menasihatkan mereka yang berpindah ke situ agar membiarkan lampu di rumah itu sentiasa terpasang. Berdasarkan pengalaman mereka sendiri, mereka terhidu bau yang busuk, tempat tidur yang terapung dan pemilikan rohani penghuni lain. Andrea yakin bahwa penyewa rumah yang lain mungkin mengalami pengalaman yang sama seperti mereka. Pemilik itu mendakwa terdengar bunyi orang bercakap di bilik lain. Pintu bilik tertutup dan terbuka. Namun tiada penjelasan saintifik yang menyatakan kejadian paranormal ini. Nomor 2. Open Water. Film seram Open Water adalah sebuah kisah seram tentang pasangan yang sedang bercuti dan telah menyertai misi menyelam bersama dengan pasukan penyelam. Dipendekkan cerita, mereka terpisah daripada kumpulan penyelam itu dan mulai bergerak secara sendiri. Setelah tiba di permukaan air, kapal yang mereka naiki untuk ke tempat itu telah pergi meninggalkan mereka. Mereka berdua tertinggal di tengah lautan, terdedah kepada hidupan laut dan penghuninya. Film ini berdasarkan daripada kisah benar. Tom dan Eileen Lonergan, pasangan rakyat Amerika yang ditinggalkan dengan cara yang sama. Berdasarkan cerita, mayat mereka tidak pernah ditemui, tetapi peralatan selam mereka ditemui terdampar, terletak beberapa meter dari sana. Nelayan mencari peranti komunikasi bawah laut, yang dilaporkan kepada sesiapa yang dapat membantu kami. Kami telah ditinggalkan di Reef Agincourt oleh MV Outer Edge. Tolong bantu untuk menyelamatkan kami sebelum kami mati. Tolong. Akibat kelalaian itu, syarikat tersebut didenda dan menutup perniagaan mereka. Akhirnya, kerajaan telah memperkenalkan peraturan yang lebih ketat. Kapten dan dive master harus mengesahkan setiap jumlah penyelam yang ada sebelum meninggalkan kawasan menyelam. Nomor 3. Annabelle. Sekitar tahun 1970, seorang mahasiswa Donna dihadiahkan sebuah boneka Raggedy Ann oleh ibunya sempena ulang tahun kelahirannya.
Pada awalnya, Donna dan Angie, rekan sebilik Donna, tidak mengetahui kisah berkenaan boneka itu, sehinggalah boneka itu mula bergerak dengan sendirinya. Pergerakan boneka itu pada mulanya agak tidak ketara, namun selepas itu, boneka berhantu itu mula menghilangkan diri dan muncul semula di bilik yang berlainan. Episode hitam bermula, di mana rakan Donna, Lou, merasakan sesuatu yang aneh tetapi gadis itu tidak mempercayainya. Berlakulah pelbagai kejadian aneh. Donna menemui nota di dalam rumah tersebut yang bertulis "Bantu kami". Donna kemudian kembali ke rumah untuk mencari boneka itu di tempat tidurnya. Kelihatan darah di tangan dan dadanya, yang sepertinya mengalir keluar dari boneka itu. Seorang pakar mistik menjelaskan bahwa ada seorang gadis bernama Annabelle Higgins yang berusia 7 tahun telah meninggal dunia di daerah tersebut sebelum bangunan Pangsapuri mereka dibina. Pada masa boneka itu masuk ke rumah, semangat Annabelle masuk ke sana. Semangat itu mempercayai Donna dan Angie dan hanya ingin tinggal bersama mereka. Semenjak itu, Lou seringkali mengalami mimpi buruk. Dia tidak boleh bergerak saat Annabelle memanjat tubuhnya, mencakar dan mencekiknya. Beberapa hari selepas itu, Angie dan Lou mendengar ada sesuatu gerakan dari bilik Donna. Lou membuka pintu bilik itu dan mendapati Annabelle telah berpindah tempat tidur ke sudut jalan. Apabila Lou mendekatinya, tiba-tiba dia merasakan rasa sakit di dadanya, dan meninggalkan kesan cakar di tubuhnya. Mereka mengambil keputusan untuk memanggil penyiasat paranormal, Ed dan Lorraine, PENYIASAT The Conjuring. Mereka membuat satu kesimpulan bahwa iblis yang memanipulasi boneka itu dan membuatnya kelihatan seolah-olah memiliki roh bertujuan untuk memiliki jiwa Donna. Akhirnya, seorang pendeta dipanggil bagi menghalau hantu Annabelle di Pangsapuri itu. Warrens membawa boneka itu ke sebuah museum dan disitulah tempat tinggalnya sehingga hari ini. Boneka Annabelle disimpan dalam sebuah pintu berkunci. Warrens mendakwa iblis itu masih ada bersama boneka itu. Ada beberapa saksi menyatakan di sebalik misteri boneka Annabelle. Seorang pengunjung melawat museum Warrens dan mengetuk peti kaca itu, dengan niat mencabar roh Annabelle. Pengunjung itu segera dihalau dari museum itu. Kira-kira 3 jam selepas itu, pengunjung itu meninggal dunia ketika menunggang motosikal disebabkan hilang kawalan dan jatuh. Nomor 4. Deranget 1974. Kisah pembunuh bersiri sekaligus si pengumpul koleksi mayat Ed Gein menarik banyak pihak untuk menjadikan dari kisahnya kepada film. Ada 3 film yang terinspirasi dari Ed Gein. Ketiga film itu adalah Deranget, Psycho, dan The Texas Chainsaw Massacre. Ketiga film itu berhasil menarik banyak penonton untuk menonton. Ed Gein memberikan kita contoh bahwa jangan mencintai seseorang itu secara berlebihan. Ed Gein yang kehilangan ibunya dan karena sayang kepada ibunya, Gein tidak kuburkan ibunya tersebut secara normal. Gein menyimpan tubuhnya, memberinya baju, dan memperlakukannya seperti ibunya masih hidup. Nomor 5. Psycho. 1960. Film Psycho di tahun 1960 menceritakan kisah lelaki Psycho dalam film bernama Norman Bates yang secara kejam membunuh kekasihnya, 10 tahun yang lalu. Bates kemudian menyembunyikan mayat kekasihnya, ibunya dan menjaga seperti mereka berdua masih hidup. Kisah ini adalah kisah yang diambil dari kisah nyata. Psycho mengadaptasi kisah dari Ed Gein, seorang pembunuh bersiri yang sangat terkenal.
Jane menggali mayat dari kuburan dan memperlakukan mereka seperti mereka masih hidup. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Jane memiliki obses dan gila setelah kehilangan ibu tercintanya. Kisah gila Jane inilah yang menjadi inspirasi film Psycho. Itulah 5 film seram yang diadaptasi daripada kisah benar. Terima kasih sudi menonton. Kita jumpa di video seterusnya.